Tutorial pelatihan saksi pasangan calon pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah di Jawa Tengah 2024. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah keberadaan saksi pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Saksi pasangan calon seperti menjadi wakil pasangan calon saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Apa saja tugas saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara? Simak video berikut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Keberadaan saksi pasangan calon. Tugas saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah: yang pertama, menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang kedua, menyaksikan pemeriksaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 3. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 4. Meminta penjelasan kepada Ketua KPPS mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 5. Mengajukan keberatan jika terjadi kesalahan dan atau dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 6. Menerima salinan formulir C hasil penghitungan suara. 7. Menerima salinan daftar pemilih tetap dan pemilih pindahan. Dan yang terakhir, menyerahkan surat mandat kepada KPPS sesuai jenis pemilihannya. Larangan yang tidak boleh dilakukan saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah: yang pertama, mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih. Kedua, melihat pemilih saat mencoblos surat suara. 3. Mengganggu kerja pengawas TPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu. 2. Peran saksi dalam pemungutan suara. Saksi hadir di TPS. Saksi pasangan calon menyaksikan pemungutan suara pada 27 November 2024 yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jika pada pukul 7 belum ada saksi, pemilih dan pengawas TPS, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih dan pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 menit. Untuk itu, saksi pasangan calon harus hadir di TPS sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan dipersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Kehadiran saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai tersebut dicatat dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Ketentuan saksi pasangan calon. Yang pertama, dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilihan dan atau dua peserta pemilihan dari dua jenis pemilihan yang berbeda. Kedua, harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh: yang pertama, pasangan calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, atau yang kedua, pasangan calon tingkat kabupaten atau kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 3. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu, termasuk kolom kosong tidak bergambar. Dan yang terakhir, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon. KPPS menempelkan daftar pemilih dan daftar paslon. Sebelum pemungutan suara dimulai, saksi pasangan calon menyaksikan KPPS mengumumkan dengan cara menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS. Saksi dan pengawas TPS menerima salinan daftar pemilih dari KPPS. Saksi pasangan calon harus memastikan KPPS menyerahkan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Jika KPPS tidak memberikan, maka pengawas TPS dan saksi harus meminta. Rapat pemungutan suara.
Saksi pasangan calon dan pengawas TPS menyaksikan dan mengawasi Ketua KPPS dalam melaksanakan rapat pemungutan suara sesuai ketentuan. Yang pertama, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Saksi paslon menyaksikan ketua dan anggota KPPS yang diambil sumpahnya adalah KPPS yang sah sesuai dengan SK pengangkatan. Dan yang kedua, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Tata cara rapat pemungutan suara. Saksi pasangan calon menyaksikan KPPS melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara dengan cara yang pertama, membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan 1. Membuka kotak suara. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur. Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan yang masih dalam keadaan disegel. 2. Memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong. Menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Dan 3. KPPS menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilihan. Kedua, memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai 1. Jumlah surat suara yang diterima. 2. Tata cara pemberian suara. 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan atau masyarakat atau pemilih. 4. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilihan. 5. Pembagian tugas anggota KPPS. Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih 1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan 2. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Ketentuan pemilih berhak mencoblos di TPS. Saksi pasangan calon menyaksikan pemilih yang menggunakan hak pilih atau mencoblos di TPS adalah mereka yang benar-benar sesuai ketentuan. Jangan sampai ada pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak pilih di TPS. Adapun pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi 1. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. 2. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, yakni pemilih yang dia menggunakan hak pilihnya berpindah lokasi TPS. Dan yang ketiga, pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak ada di daftar pemilih pindahan. Pemilih jenis ini adalah dia benar-benar penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Sebelum pemilih mencoblos. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, saksi pasangan calon menyaksikan ketua KPPS. Pertama, menandatangani surat suara masing-masing jenis pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada pemilih. 2. Memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. 3. KPPS memberikan 2 jenis surat suara yang telah ditandatangani. Dan yang terakhir, surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih. Jika ada surat suara rusak, jika pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak dan atau pemilih keliru mencoblos surat suara, maka Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti. Penggantian itu dicatat dalam berita acara. Penggantian surat suara diambil dari surat suara cadangan dan hanya dapat dilakukan 1 kali. Sudah mencoblos, jari pemilih diberi tinta. Setelah pemilih memastikan surat suara tidak rusak, maka pemilih melakukan pemberian suara. Dalam melakukan pemberian suara, pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan. Pemilih dilarang memberi catatan atau pendokumentasian pada surat suara. Saksi pasangan calon harus mengetahui bahwa pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan apapun pada surat suara. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. Jika terjadi kekurangan surat suara di TPS,
Saksi pasangan calon menyaksikan jika ada surat suara kurang. Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 TPS dalam 1 desa atau sebutan lain kelurahan, maka pemilih yang bersangkutan difasilitasi untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh petugas ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dan atau pengawas TPS yang hadir. Saat pemberian suara selesai. Pada 27 November 2024 pukul 13 waktu setempat, pemungutan suara sudah harus diakhiri. Namun, jika masih ada pemilih yang sudah hadir, maka Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang pertama, sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir, atau yang kedua telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Peran saksi dalam penghitungan suara. Kapan penghitungan suara dimulai dan diakhiri? Saksi pasangan calon harus menyaksikan penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sebelum dimulai mengatur sarana prasarana, Ketua dan atau anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara berupa papan atau tempat untuk memasang formulir model C, hasil gubernur dan bupati atau wali kota. KPPS juga menyiapkan tempat duduk KPPS, tempat duduk saksi, tempat duduk pengawas TPS, alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas, kantong plastik, segel, kotak suara, serta menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lainnya. Menghitung jumlah pemilih dan surat suara. KPPS menghitung jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang ada, di antaranya 1. Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT. 2. Jumlah pemilih pindahan. 3. Jumlah pemilih tambahan. 4. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilihan. 5. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis pemilihan. Dan yang keenam, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilihan. Saksi pasangan calon dan pengawas TPS memastikan penjumlahan surat suara dengan jumlah pemilih dengan berbagai kategorinya harus sama atau klop. Tidak boleh ada penjumlahan yang tidak pas atau tidak sinkron. Pelaksanaan penghitungan suara. Saksi pasangan calon menyaksikan penghitungan dilakukan secara bergantian untuk pasangan calon. Sesuai di PKPU, secara berurutan dapat dimulai dari surat suara 1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan 2. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Tata cara penghitungan suara. Saksi pasangan calon memastikan Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilihan dengan cara 1. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. 2. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. 3. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. 4. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan. 5. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilihan, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilihan atau masyarakat atau pemilih yang hadir. 6.
Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. 7. Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilih. 8. Dalam hal terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS dan dicatat dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. 9. Mencatat jumlah pemilih dalam DPT berdasarkan formulir model A Kapko daftar pemilih dengan menggunakan formulir model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota. Dan yang terakhir, mencatat jumlah pemilih yang hadir dalam formulir. Mencatat jumlah penggunaan surat suara. Saksi pasangan calon memastikan KPPS mencatat jumlah penggunaan surat suara meliputi 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan. 2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Ketua KPPS menghitung surat suara. Yang pertama, meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara. 2. KPPS menunjukkan surat suara kepada saksi, pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau pemilihan atau masyarakat atau pemilih yang hadir dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. 3. Menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Dan yang terakhir, mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon dengan suara yang terdengar jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup. Hasil penghitungan suara ditempel pada papan. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir. Model C, hasil strip KWK, strip Gubernur, model C, hasil strip KWK, strip Bupati, atau model C, hasil strip KWK, strip Wali Kota, untuk masing-masing pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Standar suara sah. Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika yang pertama, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan yang kedua, tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon. Pencatatan hasil perolehan suara. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat dalam formulir model C hasil KWK Gubernur dan model C hasil KWK Bupati atau model C hasil KWK Wali Kota. KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir model C hasil KWK Gubernur dan model C hasil KWK Bupati atau model C hasil KWK Wali Kota. Hasil penghitungan jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan hasil penghitungan. Penandatanganan formulir. Setelah penghitungan suara selesai, Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir model C hasil untuk Gubernur dan Bupati atau Wali Kota serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam hal ada saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, maka wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasannya. Formulir yang telah ditandatangani tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan teknologi sistem informasi. KPPS menyampaikan formulir kepada KPU. Selesai penghitungan dilakukan pendokumentasian. Saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir C hasil semua jenis pemilihan dan daftar hadir semua jenis pemilih. Dokumentasi dapat berupa foto dan atau video. Membuat salinan hasil penghitungan suara. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS. A. Mengisi formulir. 1.
model C, hasil salinan KWK Gubernur, dan model C, hasil salinan KWK Bupati, dan model C, hasil salinan KWK Wali Kota. Pengisian formulir ini sesuai dengan sudah ditulis di formulir model C hasil. B. Mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir. Penggandaan salinan hasil penghitungan perolehan suara. KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur dan model C hasil salinan KWK Bupati atau model C hasil salinan KWK Wali Kota. Penggandaan dengan menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir model C, hasil salinan dan hasil penggandaan serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C hasil salinan, maka wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Pengawas TPS dan saksi mendapatkan salinan hasil penghitungan suara. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dalam hal terdapat saksi tidak hadir pada rapat penghitungan suara, saksi tersebut dapat memperoleh formulir dari PPS dengan menyerahkan surat mandat. Jenis formulir yang diisi KPPS. Pengisian formulir yang dilakukan KPPS adalah 1. Model C, hasil, strip KWK, strip Gubernur. 2. Model C, hasil, strip KWK, strip Bupati, atau model C, hasil, strip KWK, strip Wali Kota. 3. Model C, hasil salinan strip KWK, strip Gubernur. Dan yang keempat, model C, hasil salinan strip KWK, strip Bupati, atau model C, hasil salinan strip KWK strip Wali Kota. Formulir dimasukkan di sampul dan disegel. Saksi pasangan calon dan pengawas TPS memastikan ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan beberapa berkas atau formulir ke dalam sampul dan disegel. Seluruh sampul kertas dimasukkan ke kotak suara. Setelah berbagai formulir dan berbagai surat suara dimasukkan sampul kertas, maka langkah berikutnya adalah sampul-sampul tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel, dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain. Penyelesaian keberatan. Saksi dan atau panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau menyandingkan data perolehan suara dalam formulir model C, hasil salinan strip KWK masing-masing pemilihan dengan formulir 1. Model C hasil strip KWK Gubernur dan 2. Model C hasil strip KWK strip Bupati atau model C hasil strip KWK strip Wali Kota. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan atau panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS dapat diterima, maka KPPS pertama, melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau 2. Seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara. Pembetulan tersebut dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, maka KPPS meminta pendapat dan atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas TPS. KPPS wajib mencatat keberatan saksi. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK dan ditandatangani oleh saksi serta ketua KPPS.
Keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. Setelah penghitungan suara di TPS selesai dan semua prosedur sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyampaikan hasil salinan ke PPS. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir, 1. Model C hasil salinan strip KWK strip gubernur, 2. Model C hasil salinan strip KWK strip bupati, atau model C hasil salinan strip KWK strip wali kota. KPPS dapat menyampaikan formulir dalam bentuk dokumen elektronik berupa 1. Model C, daftar hadir pemilih tetap strip KWK. 2. Model C, daftar hadir pemilih pindahan strip KWK. 3. Model C, daftar hadir pemilih tambahan strip KWK. Dan yang keempat, model C, kejadian khusus dan atau keberatan strip KWK. PPS wajib mengumumkan formulir C hasil salinan. PPS wajib mengumumkan formulir C hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum, pada kelurahan atau desa, atau yang disebut dengan nama lain. KPPS wajib menyegel dan mengamankan kotak suara. Saksi pasangan calon dan pengawas TPS memastikan KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan C hasil salinan ke PPS. Saksi pasangan dan pengawas TPS ikut menyaksikan penyerahan kotak suara dan C hasil salinan ke PPS. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir C hasil salinan kepada PPS hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Salinan formulir C hasil salinan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 hari setelah hari penghitungan suara. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Yang pertama, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. 4. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan atau yang terakhir, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jika pengawas TPS dan atau panwaslu kelurahan atau desa menemukan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, maka harus melakukan pencegahan. Namun jika peristiwa tersebut sudah terjadi, maka harus segera menyampaikan atau melapor ke panwaslu kecamatan untuk dilakukan penelitian. Penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi 1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. 2. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapatkan penerangan cahaya. 3. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. 4.
Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. 5. Saksi, pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. 6. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan. Dan atau yang terakhir terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal 1. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Dan atau yang kedua, ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ketentuan saksi pada daerah dengan pasangan calon tunggal. Di Jawa Tengah ada 3 kabupaten dengan pasangan calon tunggal, yaitu Banyumas, Brebes, dan Sukoharjo. Bagi daerah dengan pasangan calon tunggal berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Tata cara penghitungan suara di TPS dengan pasangan calon tunggal yang melawan kolom kosong tetap berlaku sama dengan penghitungan suara di TPS dengan pasangan calon lebih dari 1 pasangan calon. 2. Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada pemilihan dengan 1 pasangan calon adalah pemantau pemilihan yang terdaftar di KPU setempat. 3. Pemantau terdaftar yang menjadi saksi kolom kosong memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saksi pada pemilihan dengan pasangan calon lebih dari 1. Dan yang terakhir, apabila terdapat pemantau pemilihan terdaftar lebih dari 1, yang dapat memasuki TPS berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pemantau pemilih yang terdaftar. Demikian video pelatihan untuk saksi pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah 2024 di Jawa Tengah. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika masih ada yang kurang jelas, saksi pasangan calon dapat bertanya kepada para pengawas pemilu. Yuk sesarengan ngawasi!